Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Yang pertama, saya Zafitri Galuh Prameswari dengan NIM C06219031. Kami akan menjelaskan tentang karangan, tahap penyusunan, dan macam-macamnya. Yang pertama adalah pengertian dari karangan. Apa sih karangan itu? Ada yang sudah tahu? Ya, lebih tepatnya, karangan adalah sebuah karya tulis yang menggunakan pikiran dan gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Atau kita bisa menyimpulkan secara lebih singkat, yaitu rangkaian hasil pikiran atau merupakan ungkapan perasaan yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Sampai sini dapat difahami? Oke. Yang kedua, ciri karangan. Ciri karangan yang pertama adalah jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kesatuan yang baik. Maksudnya menggunakan kesatuan yang baik itu gimana sih? Penggunaan kalimatnya itu logis dan kalimat yang digunakan itu dapat mendukung ide utama paragraf. Yang ketiga, memiliki organisasi yang baik. Organisasi yang baik di sini maksudnya setiap kalimatnya itu tersusun secara urut, tidak berantakan atau tidak rancau, dan juga logis. Yang keempat, efisien dan ekonomis. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang dapat diterima dan mudah dipahami oleh pembaca. Seperti yang kita tahu, kita ini bangsa Indonesia, jadi seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap karangan kita, dan kurangi untuk penggunaan bahasa daerah atau bahasa asing, karena kita adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku. Jadi, agar mudah dipahami, kita menggunakan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilatun Nikmah, NIM C06219009. Saya di sini akan menerangkan tentang unsur-unsur karangan. Adapun unsur-unsur karangan bentuk tulisan yaitu ada 3: tuturan, tatanan, dan wahana. Tuturan yaitu pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut. Tatanan yaitu penyusunan gagasan atau ide pengarang, mengindahkan asas, aturan, dan teknik menulisnya. Wahana yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karangan. Jenis-jenis karangan berdasarkan sifatnya yaitu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Apa itu karangan fiksi? Karangan fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan sisi imajinasi pengarang. Sedangkan karangan non-fiksi adalah karangan yang ditulis berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu jenis karangan berdasarkan bentuk dan tujuannya. Berdasarkan bentuk dan tujuannya, karangan dibedakan menjadi 5, yaitu karangan deskripsi, karangan narasi, karangan eksposisi, karangan argumentasi, dan karangan persuasif. Apa itu karangan deskripsi? Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menggambarkan sesuatu sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasa objek tersebut. Ciri-ciri karangan deskripsi diantaranya yaitu menggambarkan sesuatu, memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan. Penulisnya selalu bersikap objektif. Karangan narasi. Karangan narasi adalah jenis karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Ciri-ciri karangan narasi diantaranya yaitu
adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. Disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir, berisi rangkaian kejadian. Selanjutnya yaitu karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah jenis karangan yang memberikan penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Dalam karangan ini terdapat fakta dan data yang mengandung, sehingga semakin memperjelas informasi tersebut. Ciri-ciri karangan eksposisi diantaranya yaitu 1. Memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahaminya. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta. Yang ketiga, memberikan analisis secara objektif terhadap fakta. Yang keempat, yaitu menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. Yang kelima, terdapat data yang mengandung kebenaran karangan. Yang keenam, menarik perhatian untuk dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Umi, NIM C061922, kelas Ilmu Falak A, akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu di karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut. Sehingga karangan ini harus ada data dan fakta yang mendukung. Ciri-ciri karangan argumentasi diantaranya yaitu meyakinkan pembaca tentang gagasan atau pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercaya dan diakui pembaca. Yang kedua, dilengkapi fakta dan data kelengkapan lainnya untuk membuktikan gagasan tersebut. Yang ketiga, dalam memberikan gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembaca. Yang keempat, menarik perhatian untuk dibaca. Yang selanjutnya yaitu karangan persuasi. Karangan persuasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis dalam karangannya. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut harus ada data atau fakta yang mendukung. Ciri-ciri karangan persuasi diantaranya yaitu berisi bujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis. Yang keenam yaitu langkah-langkah membuat karangan. Cara atau langkah-langkah membuat karangan yaitu pertama, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Kedua, kumpulkan ide, data, atau bahan-bahan untuk karangan. Yang ketiga, susun kerangka karangan. Yang keempat, kembangkan kerangka karangan yang dibuat menjadi karangan sebenarnya. Terakhir, berikan judul pada karangan yang dibuat.